Threadpreneur mau tahu caranya cuan 120 pips dalam waktu 2 jam? Stay tune terus karena kita akan kupas tuntas strategi dari nol. Halo Pak Anton, Iya, Robert. kita ketemu lagi di Cara Kaya dari Forex. Nah, aku mau tanya-tanya nih Pak, kemarin kan di klub itu ada sinyal gold, betul ya? Betul. Malam-malam katanya. Malam-malam. Nah, Betul. malam-malam. Aku mau tanya nih, kira-kira tuh sinyal gold, Iya. khususnya untuk market gold ya, itu sebenarnya aktifnya kapan sih Pak? Aktifnya sebenarnya karena gold ini versusnya US, jadi di market US sekitar jam setengah 9 malam waktu Indonesia Barat. Oke, berarti sekitar jam 9 malam gold itu baru Iya. mulai volatile ya teman-teman. Betul. Nah, terus ada yang bingung lagi nih Pak, kenapa sih kadang orang tuh kalau trading di market gold, khususnya aku pribadi, tapi teman-teman di rumah juga pasti sering banget ngerasain hal itu. Kalau kita trading di market gold tuh kadang suka ketemu market yang lagi volatile, kadang dapat 100 pip itu cepet banget, tapi ketemu marketnya ada yang marketnya slow. Ya. 100 pip itu bisa 2 hari, itu kenapa Pak? Nah, kadang-kadang memang tergantung sentimen makroekonomi yang ada ya. Jadi kalau misalnya ada sentimen makroekonomi, biasanya geraknya cepet tuh. Ya. Kayak waktu perang Rusia sama Ukraina iya, gitu kan. Yang kali ini kan ada tentang SVB Bank. Iya. Nah, itu akan membuat gold volatile. Gitu. Oh, berarti SVB Bank ini juga secara nggak langsung akan mempengaruhi pergerakan dari gold. Iya, karena betul. dia mempengaruhi si USD-nya itu Iya, sendiri. betul. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, mungkin juga banyak yang mau tahu nih Pak. Kira-kira kalau trading di market gold itu cara yang paling unik dan juga cara yang paling simpel itu gimana sih? Kalau versi Pak Anton dulu aja, nanti versi sinyal kita bahas lagi. Oke, kalau versi saya sih sebenarnya ngikutin tren ya. Yang paling istilahnya paling simple ya. Iya. Kita bisa ngikutin tren, kalau uptrend kita bisa buy, kalau downtrend kita bisa cari sell gitu. Oke. Paling cepet jalannya adalah itu, habis itu pakai support resisten tentunya. Indikator. Pasti banyak yang mau tahu nih. Indikator Pak Anton apa yang paling favorit? Kalau indikator sih saya ngikutin Astronaci ya, yang udah pakemnya di gold, itu pakai exponential moving average sama stochastic. Gitu. Tapi cara kombinasinya gimana? Kombinasinya kalau exponential moving average itu kan untuk melihat tren ya, lalu ambil koreksi-koreksinya di area itu. Terus kalau stokastik itu bisa ngelihat momentumnya, apakah masih akan rally panjang atau sudah mulai stagnan nih. Terus sekarang aku mau tanya nih Pak. Ya. Kemarin sinyal gold itu bisa 2 jam profit 120 pips, caranya gimana Pak? Nah itu kan memang marketnya sendiri lagi volatile Tapi ini kita nggak usah bahas di chart dulu ya, kita Iya, lisan iya, dulu aja, kita lisan. Caranya gimana? Marketnya pertama memang lagi volatile karena ada sentimen SVB Bank tadi ya. Iya. Dan kemudian trennya juga baru saja mulai terjadi rejection di EMA ya. Rejection di EMA sehingga dia pantulannya lumayan kuat, kebetulan momentumnya juga masih kuat saat itu. Gitu. Tapi kenapa Master Gema ini bisa dapat momentum yang pas, jamnya yang pas Pak? Ini yang kadang bikin bingung kan? Ya, tentunya kan karena ada tim analis di belakangnya yang selalu memantau dong. Ada Panton berarti ya, ada Iya Panton. Oh jadi memang harus ada yang bantuin juga untuk mantau marketnya. Iya Jadi kalau trader sendirian itu biasanya juga sedikit bingung ya Pak ya, karena harus perlu yang namanya pantauan di chart. Betul. Nah itulah kenapa Club Academy itu hadir sebagai komunitas yang bisa bantu teman-teman mendapatkan teman-teman trader lainnya yang memang bisa saling membantu dan tentunya ada analis profesional, salah satunya ini guru aku Pak Anton. Nah Pak Anton, balik lagi ke pertanyaannya. Ya. Tadi kan market volatile-nya ketemu karena memang ada pantauannya nih. Ya, betul. Tapi kira-kira ada nggak sih Pak ciri khas tertentu yang menandakan, wah ini 1 jam lagi kayak marketnya akan volatile? Ada nggak Pak? Indikator atau apa gitu? Harus lihat ada news atau tidak sih. Oke, Harus lihat ada news. news atau tidak di kalendernya karena biasanya news-news yang reguler atau yang rutin seperti The Fed speak atau suku bunga gitu, itu akan membuat market volatile. Oke. Nah tadi kan itu dari sisi makroekonominya, Ya. sentimennya lah ya kita bicaranya. Kemudian kalau dari sisi teknikal, kira-kira misalkan harga breakout resisten atau harga breakout support itu sebenarnya bisa nggak sih jadi acuan kita? Wah ini kayak marketnya bakalan volatile nih. Bisa saat dia baru break dari sideways ya. Oke. Karena kalau masih di dalam sideways biasanya gold itu pelan banget dan durasinya cukup lama ya. Oke. Jadi kalau begitu keluar dari sideways-nya biasanya akan rally itu. Nah last question Pak. Ya. Sebelum kita masuk ke Kamta, Oke. kira-kira kalau market sideways itu bagus gak sih untuk di-tradingin? Market sideways kalau ngomongnya gold ya, itu akan terasa sangat pelan dan durasinya sideways itu
cukup lama kalau gold. Jadi lebih baik ngambil rally-rallynya saja. Nah Pak, sebelum masuk ke chart nih untuk pembahasan sinyal gold semalam 120 pips dalam waktu 2 jam. Aku mau simpulin, tadi kita belajar tentang tren. Jadi kalau kita mau analisa market gold, tren ini penting ya. Kemudian setelah tren kita lihat apa lagi Pak? Support resistance. Support resistance, oke. Apalagi yang ketiga? Kemudian indikatornya pakai moving average sama stokastik. Stokastik ini fungsinya apa nih? Simple. Fungsinya apa? Untuk melihat momentum rally-nya masih akan panjang atau tidak gitu kan. Terus yang keempat tadi kalau sideways kita jangan tradingnya lebih wait baik, and see. wait and see gitu ya teman-teman. Ya itu catat 4 poin penting, dan kalau misalkan mau komunitas trading yang benar-benar bisa membangun trader itu di iClub. Oke, Pak Anton, sekarang kita langsung masuk aja ke chart. Kira-kira gimana nih pembahasan sinyal gold kemarin 120 pips itu caranya gimana Pak? Sebelum kita lanjut videonya, saya Hadi, saya Danu. Kita mau ngasih tahu kalau tempat trading Master Gemah itu di Orbitrade loh. Kenapa sih Coach Master Gemah pilih Orbitrade? Karena Orbitrade trading with guarantee. Bener banget Coach. Garantinya gimana? Yang pertama, spreadnya normal. Jika ada spread yang tidak konsisten, tim Orbitrade akan mengecek jurnal secara manual untuk memastikan transaksi Anda konsisten. Yang kedua, trading super cepat, tanpa reward, tanpa slippage. Jika terjadi slippage, maka Orbitrade akan memberikan kompensasi semua kerugian yang disebabkan oleh slippage tersebut. Yang ketiga, deposit dan penarikannya kurang dari 1 jam. Jika lebih dari itu, beritahu kami akan proses dalam 5 menit berikutnya. Yang keempat, pilihan instrumennya sangat lengkap. Ada forex, ada komoditi seperti gold, oil, silver, ada indeksis, ada cryptocurrency, bahkan saham Indonesia yang bisa kita short selling. Wah, berarti ketika saham lagi turun, kita bisa pasang sell dan profit dong. Iya dong. Dan yang terakhir, di Orbitrade ada rekomendasi signal gratis, serta ada edukasi webinar 3 kali dalam sebulan. Nah, jadi nggak perlu nunggu lama-lama lagi, ayo open account di Orbitrade sekarang juga. Untuk teman-teman yang mau daftar, bisa langsung WhatsApp ke 08 111 717 999. Orbitrade Trading with Guarantee. Nah ini kan posisinya sudah saya reply ke saat chart dibuat ya. Saat chart dibuat sebenarnya gold itu sudah rejection di area moving average ini nih, MA21, dan sudah mulai rally. Kemudian kita ngelihat di M15-nya, ini kalau stokastik nih, kita ngelihat momentumnya masih akan panjang nih, karena belum mendekati overbought ya. Lalu kita buka M15, karena biasanya cari entry di M15. Impulsif banget ya naiknya. M15-nya impulsif banget. Kita entry saat terjadi rejection ini, terus ada pullback sedikit nih, kita entry di sekitar sini. Nah kadang trader ini bingung Pak, kalau kayak gini ini berarti lagi sideways ya? Betul, tapi kan sideways-nya di M15. Secara hampatnya kan tadi kita lihat sudah running di dalam trend ya. Iya benar. Dan kita ngelihat posisi di saat ini, entry-nya di sekitar sini, ya sekitar 1920, dan akhirnya setelah itu tidak lama gold rally langsung sekitar 120 pip ya. Meskipun candlenya kecil-kecil gini, tapi range-nya panjang, itu artinya marketnya lagi volatile-nya besar ya, lagi volatility. Berarti tadi kurang lebih yang pertama tentuin dulu ya tren hampatnya. Ya, hampatnya dilihat, kemudian trennya seperti apa. Kalau uptrend kita baik, kalau downtrend kita sell. Kadang ada masalah nih Pak. Kadang kan bukan gaya tradingnya aja nih, atau teknik tradingnya aja yang problem. Tapi kadang satu candle impulsif gini tuh suka nggak dapet Pak entry-nya. Ya, oleh karena itu harus di breakdown ke M15 gitu. Ketika ada candle yang impulsif di M4, di M15-nya pasti akan ada secondary reaction yang bisa kita entry. Kalau tidak ada ya berarti kita lewatin gitu kan. Oh, kalau nggak ada berarti kita lewatin, tunggu next berikutnya. Nah kemarin tuh target profitnya hitungnya pakai apa Pak? Kita bisa ukur menggunakan Fibonacci sebenarnya ya. Kalau kita ukur dari secondary reaction yang M15, ini ambil 1618 bisa ya, 1272 bisa. Ini menjadi target acuan kita. Nah, itu kan tadi secara tekniknya nih Pak. Tapi kadang kita itu punya problem nih Pak sebagai seorang trader, apalagi kalau candle-nya impulsif gini. Nah, itu gimana Pak? Kadang kan soalnya market itu kan volatilitasnya kan mendadak kan. Iya, betul. Nah, itu gimana? Nggak bisa kita tungguin ya. Ya, yang jelas kita harus mempunyai partner broker yang bagus ya, di mana kita bisa klik anytime secepat demo account. Karena kadang-kadang demo sama real suka beda nih. Oh iya, itu problem sih memang, itu sering banget. Ya, apalagi saat news kan. Dicoba aja saat news non-farm payroll, secepat klik demo nggak. Nah, kalau secepat klik demo berarti brokernya bagus. Salah satunya Orbitrade itu bisa diandalkan. Gitu. Jadi Orbitrade bisa diandalkan ya Pak ya. Ada lagi nggak nih Pak tipsnya Pak?
Satu tips lagi deh buat teman-teman yang ada di Satu rumah. tips lagi, tentunya Ya. kalau misalnya ada candle yang impulsif, kita jangan ngejar ya. Istilahnya jangan FOMO. Jadi kalau kayak gini nggak boleh ngejar nih ya, Ya, ceritanya. jangan FOMO, cari di M15 secondary reaction-nya. Kalau nggak ada secondary reaction-nya, kita stand aside dulu. Nah, misalnya nih kalau kita buka di M15 ya, kita buka lagi di chart, di M15 ini sebenarnya sudah ada secondary reaction, tapi kurang bagus ya secondary-nya, kelihatan nge-base aja. Ini kita nggak masuk. Nah, kita baru masuk di sini. Gitu. Oh, jadi lebih baik kalau pas dia baru breakout, intinya wait and see dulu, Wait and see tunggu secondary-nya di time frame kecil. Iya, gitu betul. ya. Oke. Nah, itu tadi udah kita jelasin, Pak Anton udah menjelaskan sangat-sangat detail gimana caranya E-Club, khususnya Master Gema itu sendiri, bisa menghasilkan profit 120 pips dalam waktu 2 jam. Nah, tadi aku mau simpulin lagi, Pak. Yang pertama, berarti trennya harus Ya, tahu ya, ya. bullish atau bearish. Yang kedua tadi, Indikatornya jangan lupa. indikatornya oke, stokastiknya jadi harus ada di oversold atau enggak di overbought. Ya, betul. Oke, kemudian tadi kita juga lihat support resistennya harus kita pantau. Ya. Kalau dia baru breakout jangan langsung masuk, tapi Ya. harus tunggu secondary-nya. Ya. Nah, secondary-nya ini berarti di M15. M15, Oke, betul. dan yang terakhir tentunya harus punya partner trading yang baik dan benar. Ya, Gitu ya, teman-teman. Oke, Trade Planner, tadi kalian sudah dapat tips-tips penting untuk trading di gold, khususnya untuk menghasilkan 120 pips dalam waktu 2 jam. Dan tentunya jangan lupa dicatat karena itu hal yang sangat penting, dan see you in the next video.